rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Metia Kartikasari. Dalam video ini kita akan membahas tentang laporan keuangan yang mencerminkan keberhasilan bisnis dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang tersedia selama periode waktu tertentu. Laporan ini disebut sebagai laporan laba atau rugi. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan pernyataan ini adalah laporan kinerja keuangan. Selain itu, kita akan membahas juga laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Penting untuk mengukur kinerja keuangan secara berkala, sehingga pengguna, baik internal maupun eksternal, dapat menilai profitabilitas perusahaan. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang laba rugi sangat penting dalam menilai kinerja masa lalu dan membentuk opini tentang kinerja masa depan yang diharapkan akan diraih bagi perusahaan nirlaba. Konsep dasar yang mendasari penyusunan laporan laba rugi adalah periode pelaporan akuntansi, penggunaan pencatatan secara akrual, dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di tempat beroperasinya. Kinerja keuangan suatu perusahaan diukur selama satu periode waktu tertentu untuk menggambarkan hasil kinerjanya khusus periode tersebut. Biasanya periode yang digunakan adalah periode bulanan, kuartalan, dan tahunan. Pengukuran laba untuk suatu periode pelaporan harus mencakup semua transaksi yang mempengaruhi laba yang hanya ada dalam periode pelaporan tersebut. Pengguna informasi dari laporan keuangan perlu mempertimbangkan fleksibilitas dan diskresi akuntansi yang ada pada informasi tersebut. Sehingga laporan keuangan juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pilihan, estimasi, dan penilaian yang dibuat. Serta menyadari dampak dari pilihan, estimasi, dan penilaian tersebut terhadap informasi keuangan yang dilaporkan. Laba atau rugi suatu periode pelaporan diukur sebagai pendapatan selama pelaporan dikurangi beban dalam periode pelaporan. Jika pendapatan melebihi biaya dalam periode pelaporan tertentu, maka perusahaan menghasilkan pelaporan laba. Jika beban melebihi pendapatan, perusahaan melaporkan kerugian untuk periode pelaporan tersebut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau peningkatan kewajiban. Penurunan manfaat ekonomi ini mengakibatkan penurunan ekuitas selama periode pelaporan. Perlu dicatat bahwa distribusi kepada pemilik bukanlah beban. Beban dapat diklasifikasikan menurut sifat atau fungsinya. Terdapat standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan laba rugi. Standar ini mengatur pos-pos yang harus diungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas akun-akun di perusahaan. Perusahaan yang disyaratkan untuk memenuhi standar akuntansi harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Kita akan membahas secara singkat apa yang dimaksud dari laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif melaporkan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif dimulai dengan laba rugi untuk periode pelaporan, pos-pos pendapatan, dan beban lain yang disyaratkan oleh standar akuntansi untuk langsung dimasukkan ke ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan ekuitas perusahaan untuk periode pelaporan. Laporan tersebut mengungkapkan pendapatan dan beban yang diakui dalam laporan laba rugi, pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas dan transaksi kepada pemilik perusahaan. Gambar yang ditampilkan ini adalah pemetaan hubungan antara laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi melaporkan laba atau rugi yang dihasilkan pada periode pelaporan yang menjadi milik perusahaan. Pelaporan ini ditambahkan ke laba ditahan dari periode sebelumnya di neraca untuk menentukan kumpulan laba ditahan yang tersedia untuk dibagikan kepada pemilik. Laba ditahan dimasukkan ke dalam bagian ekuitas pada neraca dan pada akhir periode. Laporan laba rugi komprehensif lalu merinci laba atau rugi untuk periode tersebut, serta pos-pos penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan dan diizinkan oleh standar akuntansi. Item pendapatan dan beban ini melewati laporan laba rugi dan dicatat langsung ke bagian ekuitas di neraca. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode pelaporan. Perubahan ini berkaitan dengan laba rugi periode berjalan,
penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik. Laporan ini saling berkaitan karena terdapat hubungan dengan pengakuan pendapatan dan beban, serta melibatkan pengakuan atau pengurangan aset atau kewajiban secara bersamaan. Laporan kinerja perusahaan merupakan laporan yang berisi pengukuran keberhasilan perusahaan dalam beroperasi di suatu periode, sehingga informasi tersebut dapat kemudian dinilai oleh pengguna laporan keuangan untuk digunakan dalam berbagai keputusan bisnis sebagai landasan untuk analisa kinerja keuangan perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Rekan-rekan dapat mempelajari lebih lanjut pada online resources yang sudah disediakan. Selamat belajar dan terima kasih.